Terakhir kali bertemu dengan beliau kapan ya, Bu? Terakhir kali itu hari Selasa. Kemarin, Bu. Iya, kemarin Selasa jam 2:30. 2:30. Berarti Pak Bambang dari pulang ngajar itu langsung sempat pulang ke rumah? Pulang ke rumah terus pergi lagi itu jam 2:30. Pergi lagi, itu pergi kemana, Bu? Itu mau nganter uang Ke? ke Indralaya, tempat anaknya yang sedang kos, uang makan. Oh, anak Pak Bambang sama anak Ibu baru masuk? Iya, baru masuk itu diterima di Unsri Kimia. Oh, jurusan kimia. Jurusan kimia. Terima untuk tahun ini, Bu? Tahun ini. Unsri Indralaya? Iya. Kenapa nggak dikirim uangnya itu dari ATM gitu, Bu? Soalnya tuh belum dibuat, belum ini kan, soalnya baru masuk jadi dia tuh belum dibuat ATM. Itu kan memang mau ada ini ya rencana itu tuh kan ATM yang mahasiswa itu kan baru mau dibuat, jadi belum aktif istilahnya tuh. Udah berapa kali, Bu, Pak Bambang nganter uang itu? Yang sering sih saya yang sering nganter uang. Kalau Pak Bambang kalau nggak salah 2 kali, kurang lebih 2 kali. Sejak kapan anaknya anak Ibu masuk Unsri itu, Bu? Sejak bulan berapa, Bu? Ngekos di Indralaya? Pokoknya kurang lebih mungkin 1 bulan. Baru 1 bulan. Kurang lebih 1 bulan. Tadi saya sempat dengar cerita bahwa katanya Ibu tuh sempat melarang Pak Bambang naik motor ke Unsri ya, Bu ya. Saya dengar Ibu tadi sempat ngomong, Ibu sempat melarang Pak Bambang ke Unsri naik motor, naik apa, Bu? Naik travel kata Ibu. Terus jawaban dari Pak Bambang apa, Bu? Kalau dia tuh jawabannya itu tuh dia udah setuju naik travel karena alasannya dia tuh nunggu penumpang lama. Kalau dia naik motor bisa bebas. Selama ini memang Pak Bambang itu kalau kemana-mana sering naik motor. Dia paling tidak suka naik angkot. Ini apa namanya tuh? Angkutan umum. Kurang suka. Bu, pertama kali dengar kejadian Pak Bambang itu kapan? Kecelakaan yang menimpa Pak Bambang? Jam 4 saya dikabari sedang sholat, yang ngabari Pak polisi. Ditelepon sama polisi? Sama polisi, tapi saya tidak dikasih tahu apa-apa, cuman suami ibu kecelakaan, ibu segera datang. Sudah, cuman itu aja. Datangnya kemana, Bu? Saya diantar tetangga itu, saya datangnya ke Polsek Kertapati dulu. Di situ kan minta keterangan di mana Pak Bambang itu, gitu kan. Nah, rupanya keterangan dari kepolisian itu tuh ada di Puskesmas Oki yang Indralaya gitu, Puskesmas Indralaya di situ. Jadi ada yang nolong, ada bapak-bapak yang dari mana itu, dari Palembang itu mau jalan ke Indralaya mungkin, tolongnya dibawa pakai mobil pribadi barangkali. Jadi ketika Ibu datang ke puskesmas itu kondisi Pak Bambang sudah bagaimana, Bu? Dia masih sedang dalam dibersihin, tapi dia semuanya masih terbuka, cuman ininya jadi ini kan iket, kaki-kakinya masih terbuka telanjang gitu kan, cuman celana dipotong. Berarti memang sudah dalam keadaan tidak bernyawa? Sudah dalam keadaan tidak bernyawa, tapi kayaknya memang itu sih sudah lama ya, cuman saya memang udah dikasih tahu, tetangga yang dikasih tahu duluan. Aku pikir ya dia masih sehat, pikir aku kan tidak punya kepikiran yang sampai ke situ. Apa yang Ibu rasakan setelah melihat jenazah? Saya shock, pokoknya saya lemes, jadi saya tidak berani menatap karena saya tidak kuat. Jadi yang saya peluk anak, saya nangis berangkulan. Saya minta ditutup waktu melihat jenazah suami pertama kali itu. Saya minta ditutup baru saya bisa mengelus kepalanya. Aku tidak berani melihat yang dari bagian kaki, tidak berani melihat. Okay. Terus dari keterangan polisi yang sampai ke Ibu apa nih, Bu? Katanya Pak Bambang kecelakaan itu karena apa, Bu? Dari polisi, omongan polisi. Waktu itu tuh polisi itu tidak ngasih keterangan sama saya, tapi sama tetangga. Jadi dia tidak berani ngasih keterangan saya. Pokoknya saya tidak boleh tahu gitu. Jadi semua itu tuh yang tahu tetangga. Saya tidak boleh dikasih tahu. Jadi saya tidak tahu apa-apa. Bu, dari kan Pak Bambang tuh mau nganter uang ke anak yang nomor 2, uang makan ya. Terus kondisi
psikis dari anak ibu yang nomor 2 itu sendiri bagaimana, Bu? Saya pertama kali saya kasih tahu dulu, saya peluk. Saya tidak kasih tahu, pokoknya nak, ayo kita berangkat. Ada apa mah? Berangkat, tidak usah banyak nanya. Yuk kita berangkat, itu aja berangkat. Saya naik ini apa namanya tuh yang kayak pensa itu, namanya apa itu? Bentor. Bentor. Nah, saya turun di mana namanya tuh puskesmas. Anak saya baru tahu, oh papa seperti ini gitu kan. Jadi reaksinya bagaimana saat itu? Nah, reaksinya itu tuh langsung lemes, kayaknya tuh tangannya dingin. Anak ibu itu? Dia udah bisa ngomong apa-apa gitu kan. Setelah di mobil kami berpelukan, nangis sama anak saya yang terakhir. Tapi anak yang pertama itu kayaknya sih kuat apa? Anak pertama itu kan dia ngurusi mandiin tadi. Jadi anak ibu tuh baru 1 bulan ngekos ya, Bu ya, dan sering diantar uang gitu ya, Bu ya. Bu, kalau Pak Bambang sendiri dalam keseharian di rumah itu, kalau di sekolah tadi kan saya sempat wawancara nih, katanya sebagai guru yang tidak pernah marah, humoris. Kalau di rumah juga seperti apa? Ya, kalau di rumah banyak diem, sama anak sama istrinya juga diem, nggak banyak ngomong. Maksudnya, ya kalau ngomong itu tuh kalau saya ajak ngomong gitu kan. Cuman ya kalau di rumah ya udah humoris, serius gitu. Kalau di luar baru sama kawan-kawannya humoris. Tapi Sama saya sama anak-anak kayak serius gitu. Tapi kelihatan sayang sama keluarga ibu, Sayang, bahkan bertanggung rela jawab, untuk sayang. nganter uang itu tadi Bu ya, Sayang sama anak. untuk bela-belain datang itu tadi. Datang. Iya, Bu ya. Oke Bu, kan Pak Bambang ini meninggal karena kecelakaan, ditabrak lari ya Bu ya. Harapan Ibu ke pihak kepolisian? Mudah-mudahan polisi itu mengurus ini apa namanya itu yang mengurusi yang apa namanya itu yang kendaraan itu kan ada uangnya dapat gitu kan. Mudah-mudahan itu tuh ya nanti bisa disampaikan atau diinformasikan ke kami gitu kan. Sampai sekarang belum ada informasi dari kepolisian, belum ada. Informasi tentang apa Bu? Ya tentang itu tadi kan misalnya motor gimana. Motornya belum tahu? Belum, kondisi motornya sama saya kan belum. Ini maksudnya gimana, terus uangnya gimana. Itu kan ada uangnya kan, katanya motornya hancur kan, di dalam itu kan ada uang gitu kan. Terus tentang ya pokoknya Untuk pelakunya Bu, sopirnya Bu, harapannya apa nih Bu? kalau pelakunya sih mudah-mudahan cepat tertangkap dan minta maaf kepada kami akan memaafkan. Memaafkan berarti kalau dia minta maaf? Ya maksudnya kesini, maksudnya bisa mempertanggungjawabkan gitu. Oh, jadi pihak keluarga membuka pintu lebar untuk memaafkan. Ya. Kenapa memaafkan Bu? Jarang Ya, sekali namanya nih. manusia itu tuh kan punya salah, sedangkan itu mungkin sudah ajal juga. Cuman dia tuh tadi yang sindu penabrak itu kan sebuah perantaraan gitu kan. Soal masalah nanti mau diapain oleh polisi apa mau dipenjarakan apa gimana terserah polisi. Kalau dari yang saya ya memaafkan.